Halo teman-teman. Kuba adalah salah satu teman dan sekutu terpenting Uni Soviet di Amerika Latin. Namun, sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia telah mengalami kemunduran yang serius. Pasca Soviet, membuat Rusia tidak mampu menjangkau dunia. Peran dan pengaruh sebelumnya hampir hilang. Meski masih mempertahankan persahabatan tradisional dengan beberapa negara sosialis, termasuk Kuba. Posisi Rusia baru secara bertahap pulih sejak tahun 2000-an, dengan Presiden Putin mengambil alih kekuasaan. Sejak itu, Rusia memiliki suara yang lebih kuat di arena internasional. Dan menegaskan kekuatan Rusia dalam konfrontasi dengan AS dan Barat. 2014 menjadi tonggak besar bagi Rusia. Segera setelah aneksasi Crimea pada Maret 2014, pada Juli 2022, Presiden Putin selama perjalanannya ke Amerika Latin dan berpartisipasi dalam konferensi negara berkembang, BRICS, memilih Kuba sebagai tujuan pertama. Presiden Putin menegaskan bahwa Kuba adalah salah satu mitra strategis Rusia, kunci penting dalam kebijakan Moskow. Presiden Putin secara resmi mengumumkan, Rusia menghapus 90% dari total $35 miliar yang merupakan utang Kuba kepada bekas Uni Soviet. Dan 10% sisanya akan dimasukkan ke dalam dana khusus kedua negara, untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek pembangunan di Kuba. Tak hanya pengampunan utang, sederet dokumen kerjasama pun ditandatangani kedua negara. Termasuk kesepakatan energi, antara perusahaan Rasneft Rusia, dan dukungan untuk Cupet, perusahaan minyak dan gas Rusia. Selain itu, stasiun bumi untuk sistem navigasi satelit global, GLONASS Rusia akan ditempatkan di Kuba. Di pihak Kuba, Presiden Raul Castro menyampaikan terima kasih kepada Kuba atas keputusan Rusia untuk menghapus utang Kuba yang besar dari bekas Uni Soviet. Ia juga menekankan dan mendukung pemulihan posisi Rusia di kancah internasional melalui kebijakan luar negeri yang cerdas dan teguh di dunia multipolar. Sejak 2014, hubungan Rusia-Kuba telah membuat kemajuan besar. Pada 2015, Presiden Kuba Raul Castro mengunjungi Rusia, dan menghadiri peringatan 70 tahun Hari Kemenangan Rakyat Soviet atas fasisme. Pada tahun 2018, tepat setelah menggantikan Presiden Kuba, Raul Castro, Presiden Kuba yang baru Díaz-Canel melakukan kunjungan pertamanya ke Rusia. Kunjungan ini juga dilakukan dalam keadaan, AS mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Kuba. Kuba dan Rusia terus menegaskan untuk memperkuat pertukaran perdagangan, serta memperluas kerja sama militer kedua negara. Pada 2019, Perdana Menteri Medvedev mengunjungi Kuba. Dia menegaskan, Moskow menganggap Havana sekutu yang sangat penting dan hubungan bilateral memiliki masa depan baru yang cerah. Kedua negara sepakat untuk lebih meningkatkan hubungan aliansi strategis. Kemudian, ketika pandemi COVID-19 merebak, meski memiliki sistem kesehatan yang sangat baik, pada pertengahan tahun 2021, Kuba mencatat angka infeksi per penduduk tertinggi di Amerika Latin. Situasi ini menyebabkan ketegangan, berkontribusi pada situasi kacau di Kuba saat ini. Pers Barat menggambarkan sebagai orang-orang protes di pemerintahan. Pemerintah Kuba menegaskan bahwa kegiatan ini dihasut oleh Amerika Serikat, mengambil keuntungan dari situasi sulit, dikombinasikan dengan tindakan embargo selama 60 tahun terakhir. Segera, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan, dengan arahan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Vladimirovich Putin, pesawat militer membawa bantuan kemanusiaan ke Republik Kuba. Perjalanan bantuan ini berlangsung hingga awal 2022. Mereka dikerahkan langsung dari Rusia ke Kuba. Dan meskipun Kementerian Pertahanan Rusia tidak menyebut Amerika Serikat, dengan bantuan yang cepat dan kuat ini, tentu saja ini merupakan komitmen kuat Rusia terhadap Kuba. Dan sinyal peringatan dikirim ke Washington. Pada awal 2022, Rusia pertama kali mengumumkan rencana kerja sama militer yang luas dengan Kuba, Venezuela, dan Nicaragua. Dengan demikian, Rusia tidak akan mengesampingkan kemungkinan mengerahkan pasukan di sini. Ketika perang di Ukraina pecah, meskipun ada serangkaian sanksi, Rusia terus memberikan bantuan kepada Kuba. Pada bulan April, Duta Besar Rusia untuk Kuba menyerahkan 20 ton gandum, bantuan yang tidak dapat dikembalikan ke Kuba. Dalam konteks harga pangan yang tinggi, terutama gandum akibat perang. Pada bulan Mei, Rusia terus merestrukturisasi 4 perjanjian kredit antar pemerintah dengan Kuba. Dan juga menunda pembayaran kewajiban dari 2020-2021 ke periode 2022 hingga 2027. Menurut data resmi, pada periode 2006-2019, Rusia menyediakan Kuba $2,3 miliar melalui jalur kredit. Pada 14 Juli 2022, di tengah banyak kesulitan, sebuah kapal tanker minyak Rusia masih berlabuh di Kuba, membawa 700.000 barel bahan bakar minyak, senilai sekitar $70 juta.
Sebuah sumber yang mengutip data pelacakan kapal tanker minyak juga mengatakan, Kuba adalah importir terbesar bahan bakar Rusia di Amerika Latin tahun ini. Dengan demikian, hubungan pasca Soviet antara Kuba dan Rusia tidak hanya hangat kembali, tetapi Kuba adalah salah satu mitra yang paling disukai Rusia. Kedua negara telah bekerja sama di segala bidang, mulai dari energi, perawatan kesehatan, makanan hingga militer. Tentu saja, selain menjadi teman tradisional, fokus Rusia pada Kuba adalah karena suatu alasan. Karena geopolitik terpenting dari negara Karibia. Secara khusus, jika melihat perkembangan hubungan kedua negara dalam 8 tahun terakhir, dari 2014 hingga 2022, kali ini juga tepat pada krisis yang tak kunjung usai di Ukraina. Di panggung internasional, Kuba adalah salah satu dari sedikit negara yang berbicara, terus terang, mendukung Rusia, menolak resolusi sanksi terhadap Rusia. Sambil terus mendukung Rusia, dalam upaya untuk hadir di halaman belakang Amerika. Berkat Kuba, Rusia mengeksploitasi kelemahan terbesar Amerika. Sangat bergantung pada posisi geografisnya yang menguntungkan untuk naik ke posisi negara adidaya. Kuba sangat mendarah daging dalam pemikiran strategis Amerika, dengan potensi ancaman ke daratan as, serta rute perdagangan as yang paling penting, dari Karibia ke Samudra Atlantik. Dan sekarang, dengan kembalinya Rusia, as harus merasakan perasaan masa lalu, memainkan kartu perluasan NATO, mengancam Rusianya sendiri. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.